Nang kenjeran tuku bekicot, bekicote disambel terasi. Kenalno aku Kaila si putri makot, dino iki kate presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Hai Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Gayatri Kaila Vinanda. Saya dari SDN Rungkut Menanggal 1, 582 Surabaya. Saya adalah finalis pemilihan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2024 dengan nomor peserta 474. Hari ini saya sedang berada di Taman Flora Beratang, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek lingkungan hidup saya. Saya mempunyai proyek yang berjudul Pengolahan Sampah Organik dengan Magot BASF. Alasan saya memilih proyek ini karena saya melihat banyaknya sampah di sekitar saya yang tidak terkelola dengan baik. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan banyak kerugian, baik material maupun imaterial. Salah satu sampah tersebut adalah sampah organik, seperti sisa makanan, sisa buah, dan sisa sayuran. Daripada sampah tersebut dibuang begitu saja dan dibawa ke sana kemari, kemudian berujung di TPA, maka saya berinisiatif untuk mengolahnya secara tuntas dari sumbernya dengan bantuan Magot BASF si kecil pengurai sampah organik yang rakus. Magot bisa memakan 2-5 kali dari berat badannya. Dengan bantuan Magot, kita dapat mengolah sampah organik kita sendiri secara mandiri dan efektif dan bisa dilakukan di skala rumahan. Aksi yang sudah saya lakukan, pertama, bersosialisasi proyek saya ke masyarakat, seperti ke teman-teman saya, ke masyarakat sekitar, dan bersosialisasi proyek di online. Lalu, mengumpulkan sampah organik di tempat adopsi, seperti warung, pedagang buah, pedagang jus, dan tetangga sekitar. Memberi pakan magot dan memanen telur magot, serta membudidayakan magot BASF dari mulai telur hingga menjadi lalat dewasa yang kemudian kawin dan bertelur lagi. Tempat pelaksanaan proyek saya di rumah dan di sekolah serta di kampung mitra. Nah, sebelum saya lanjut, saya ada parian lagi nih. Ngingu lele sampai lemu, lek wis lemu ojo dibuang nenggot. Ayo olah sampah organikmu kanggo pakan magot. Pencapaian saya hingga saat ini, saya sudah mengolah 5.000 kg atau 5 ton sampah organik, memanen magot sebanyak 300 kg, memanen kaskot atau kotoran magot 350 kg, bersosialisasi kepada 1.750 partisipan, dan jam hijau 28.800 menit. Hasil dari budidaya magot saya adalah magot hidup yang bisa langsung dijadikan sebagai pakan ternak, seperti pakan lele, pakan nila, dan pakan burung, atau dijadikan magot kering sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi, serta kaskot yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Nah, seperti ini contoh magot keringnya. Dan ini adalah kaskotnya. Setiap proyek pasti mempunyai kendala. Kendala yang saya hadapi adalah yang pertama, saya harus bisa membagi waktu antara sekolah dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, pastinya bau sampahnya. Yang ketiga, hama tikus yang biasanya memakan magot saya. Dan yang keempat, pemberian makan yang harus sesuai, tidak kurang dan tidak berlebihan. Manfaat proyek saya adalah untuk mengurangi sampah secara mandiri dan efektif, sehingga penumpukan sampah di tempat sampah bisa dihindari. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan untuk pendistribusian sampah tersebut bisa dikurangi, karena beban sampah yang dibawa ke TPA menjadi berkurang.
Untuk kisah lucu mungkin salah satunya ketika saya dan ayah saya sedang mengambil sampah di tempat adopsi, ternyata kami terlambat, sampahnya sudah dibawa ke TPS. Saya dan ayah saya pun pergi ke TPS tersebut. Namun ternyata sampahnya sudah dimasukkan di kontainer sampah. Ayah saya pun naik dan masuk ke kontainer tersebut. Namun tiba-tiba ayah saya terpeleset dan saya cuma bisa tertawa tanpa bisa membantunya. Dan ada lagi nih, ketika pertama kali saya menjalankan proyek, saya menaruh mahkotnya di dalam rumah. Entah mengapa mahkotnya malah berhamburan ke sana kemari sampai ke dapur-dapur. Untuk hal unik, mungkin salah satunya ketika saya sedang mengambil sampah dan teman atau orang tua teman saya melihatnya, mereka selalu menyeletuk, cari sampah kayak pemulung aja. Namun, celetukan itu saya hiraukan dan saya tetap semangat dalam menjalankan proyek. Selain saya menjalankan proyek lingkungan hidup saya juga menerapkan realisasi poin-poin keluarga sadar iklim dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti hemat energi, memilah sampah, pengomposan, dan lain-lain. Sehingga menjadikan saya sebagai juara 1 keluarga sadar iklim dalam ajang Surabaya Eco School 2023. Nah, sebagai penutup, saya ada badan lagi nih. Doleneng Pak Den golek sangu, lek wis soleh sangu aja lali salim. Ayo konco padha njaga lingkunganmu, dadi bagian keluarga sadar iklim. Demikian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangput LH 2024, siap, peduli, produktif, anti rebahan, mendunia. Dadah!